Wasallam. Kita tahu beliau telah mengajarkan kepada kita ya manusia terbaik di muka bumi ini yang menjadi contoh bagi setiap kaum muslimin dalam hal mendidik ya. Bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat sehingga sahabat kuat dalam keimanan dan ketakwaan dan sampai nyawa menjadi taruhannya dan masih memeluk akidahnya. Alhamdulillah. Semoga kita semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dan tentunya yang kita harapkan adalah syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Bapak Ibu semua ya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, peserta yang sudah ikut bergabung di program malam hari ini sebanyak 19 orang. Alhamdulillah. Dan salam takzim kami, salam hormat kami ya. Perkenalkan nama saya Satria Dunata. Insyaallah akan memandu kegiatan ini sampai nanti selesai insyaallah. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu berbahagia akan Allah SWT. Boleh tahu dong malam hari ini yang hadir dari kota mana aja? Ya, kalau saya dari kota Medan, Sumatera Utara. Bapak Ibu boleh dong di kolom chatnya dibantu ya. Dari kota mana aja? Ya, saya lihat dari name Zoom-nya ada yang dari Kota Serang, ada yang dari Bekasi. Ya Bapak Ibu, dibantu Bapak Ibu ya. Masya Allah ya, Bu Fatmawati berada di kota Makassar. Alhamdulillah, semoga bisa mengikuti sampai akhir Bu ya. Dari mana lagi nih? Ada nggak? Ya, kita coba bacakan dulu ya. Dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata malam hari ini peserta banyak didominasi kota-kota besar ya. Terutama di kota wilayah Pulau Sulawesi ya. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ya, dari Kudus. Salam takzim juga, salam kenal ya. Bapak Muhammad Noval Azka Esos ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, tentu yang kita inginkan dalam kegiatan malam hari ini adalah agar Allah ridho ya. Karena sebab Allah ridho itu Allah memberikan karunia kepada kita dan Allah memudahkan pemikiran kita, pemahaman kita dalam menyerap nanti ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Effendi. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membukakan dengan pembacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bapak Ibu meragian bukan Allah SWT. Alhamdulillah, peserta sudah bertambah ya menjadi 21 orang. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, bagaimana keadaannya semua sehat? Bagaimana Bapak Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah ya. Karena sehat itu modal utama Bapak Ibu ya. Karena dengan keadaan sehat, insya Allah kita mudah melakukan amal soleh. Dan ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat, Bapak ya. Alhamdulillah atas doa-doa kita semua ya saling mendoakan satu sama lain insya Allah bisa menambah ketaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu para peserta webinar yang spesial malam hari ini ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang sudah merelakan waktunya, meluangkan waktunya ya. Insya Allah 2 jam ke depan kita akan membersamai dalam program kita malam hari ini ya. Program webinar series pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam yang efektif untuk menyentuh hati siswa dan santri yang bermasalah. Ya, jadi terkait dengan pendidikan metode pendidikan Islam yang efektif ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi terkait dengan metode pendidikan Islam yang efektif Bapak Ibu ya, karena kita tahu ya bahwa semua kita pada malam hari ini, insya Allah ya, paham betul bahwa pentingnya syariat itu dalam kehidupan kita ya, karena sejatinya syariat Islam itu mulia dan adil ya, beserta prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, dan itu menjamin semua kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Salah satunya itu adalah Al-Qiyat Al-Khams atau
menjaga jiwa dan menjaga kehormatan. Begitupun ketika kita berkaitan dengan memberikan pengajaran, kemudian dengan memberikan hukuman, tentu harus tepat kepada siapa? Kepada anak didik dan juga di dalam dunia pendidikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara memberikan sebuah hukuman yang tepat untuk mendidik anak dengan menyentuh kesadaran dan membangun kesadarannya? Ya, minimal ngajak berpikir ya supaya sadar. Nah, malam hari ini Bapak Ibu akan menemukan jawabannya terkait dengan hal itu. Dan Masya Allah, ya perlu kami sampaikan kembali Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, insya Allah akan mendapatkan banyak pembahasan ya terkait dengan metode pendidikan Islam, kemudian pendidikan Islam dan nasihat yang bijak, kemudian gaya komunikasi disertai dengan pembelajaran ya, dan juga dikaitkan dengan pesan-pesan dari Quran. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia malam hari ini kita akan melanjut ya ke acara yang berikutnya. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat menyaksikan. Simpulannya, ya, pendidikan populer ya, kebanyakan saat ini itu sebenarnya dibangun dengan visi misi kapitalisme, ya. Apa itu kapitalisme? Itu pemikiran yang berakar pada keyakinan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana kita menggunakan keimanan kita ini memandang apa yang terjadi pada kita di kehidupan dunia ini, ya. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ma ba'daha. Ya. Bahwasanya manusia itu akan bangkit, akan tergugah ketika melihat bahwasanya kehidupan global ini dengan menghadirkan pemikiran tentang kehidupan alam semesta dan manusia, dan hubungannya itu dengan sebelum kehidupan ini dan setelah kehidupan ini. Artinya kita ini akan memiliki pemikiran yang khas ketika kita menjadikan akidah Islam, keimanan kita ini untuk memandang pendidikan, permasalahan pendidikan. Praktisi. Nah, ketika kemudian lewat di Instagram saya ada pelatihan ini, kemudian saya coba ikuti, ternyata menarik. Apalagi ini pelatihan ini saya sekalian ngaji gitu. Tidak hanya belajar belajar tentang menjadi seorang trainer, tapi juga bagaimana dihubungkan dengan keislaman gitu. Sehingga tadi juga disebutkan Ustadz Ade bahwa menjadi trainer itu poin utamanya adalah ibadah. Itu nggak terpikir gitu ya. Kita sampai ini mikirnya ya namanya guru pelatih itu ya ujung-ujungnya uang gitu. Kalau semua guru memiliki misi, insya Allah dalam pembelajaran itu tidak akan ada rasa bosan, karena setiap guru kalau dia memiliki misi dalam mengajar, dia akan terpacu untuk melahirkan metode-metode dalam mengajar seperti active learning dan sebagainya. Insya Allah program LPK ini bila ada kelanjutannya, Masya Allah ini luar biasa untuk pengembangan para dai, para guru-guru khususnya yang ada di bumi Nusantara ini. Dia juga sebagai khalifatullah, ya, sebagai khalifatullah yang mana mereka harus memiliki kapasitas keilmuan untuk mengelola bumi dan seisinya, mulai dari pemahaman tentang sains, algoritma, teknologi, informasi, administrasi, astronomi,
geofisika, geodesi, dan berbagai cabang ilmu terapan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Inilah dua, dua, dua misi penciptaan manusia, dan ini harus ada dalam sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan yang terbaik itu atau pendidikan pendidikan Islam yang terbaik itu kemudian harus memegang simpul-simpul ini, ya, blueprint pendidikan yang memang bisa terukur gitu, secara kurikulumnya, secara silabus dan RPP, kemudian fasilitas, ya, tenaga pendidikan, kemudian keuangan, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, semua itu harus mengacu kemana? Ke visi dan misi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah menyaksikan tayangan dari kami. Insya Allah tayangan tersebut bisa memberikan motivasi kepada kita semua ya, agar kita sadar betul bahwa dunia pendidikan hari ini butuh sosok pengajar yang terbaik ya, memahami tentang kaidah-kaidah Islam, memahami kaidah-kaidah mendidik ya, keras mendidik tapi tidak memberikan efek fisik mental negatif kepada para pengajar gitu tuh ya. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia ya, Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kita bisa melanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu. Apakah Bapak Ibu siap? Kalau siap, coba dong. Tolong dibantu di kolom chatnya. Siap, siap ya. Siap Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum itu kita mau sampaikan sedikit ya bagaimana terkait dengan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama Bapak Ibu, kami himbau Bapak Ibu untuk sediakan alat tulisnya ya, buku dan pulpen, dan jangan lupa untuk snack dan kopinya ya. Karena insya Allah kita malam hari ini akan betul-betul menerima ilmu daging ya. Jadi sangat sayang kalau Bapak Ibu atau kita semua yang hadir malam hari ini melewatkan sedikit pun ya, atau sedetik pun materi yang nanti akan disampaikan. Baik, sebelum kita lanjut, kita mau sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Ustadz Abdullah Fendi. Mic-nya, Ustadz. Oke, ntar Ustadz ya. Ya. Oke, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, Faisal. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu ya. Insya Allah, malam hari ini kita akan langsung ke inti pertemuan kita pada malam hari ini ya. Di pertemuan kita di webinar series pendidikan Islam, metode pendidikan Islam yang efektif ya untuk menyentuh hati siswa dan santri yang bermasalah. Maka dari itu, izinlah saya kita langsung mulai ya. Maka kita Ya. persilakan kepada pemateri kita Ustadz Abdullah Fendi untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan juga senantiasa kita meluruskan niat dalam aktivitas kita karena pada sejatinya setiap aktivitas muslim adalah bagian daripada ibadah ketika kemudian kita meluruskan niat kepada Allah dan tata cara yang sesuai dengan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur pada malam hari ini saya, kemudian Ustadz Satria dan seluruh tim dari LPK Generasi Fakih eh, mengajak kita mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat, atas seluruh kebaikan yang masih Allah limpahkan, yang Allah masih berikan hingga detik kita eh, bersama-sama di malam hari ini. Kemudian juga mari sama-sama kita bersolawat dan salam kepada baginda Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan mengucapkan taslim ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Jazakallah khairan kepada Ustadz Satria ya host kita yang luar biasa yang tadi sudah membuka materi pembukaan ya webinar kita pada malam ini dan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh kawan-kawan, rekan-rekan, para ustadz ustazah, guru-guru kami semua yang menyempatkan diri ya meringankan langkahnya untuk hadir di Zoom ini ya untuk sama-sama kita berdiskusi, sharing, sama-sama kita mengulas kembali mungkin ada ilmu-ilmu yang dulu pernah kita pelajari, tapi kita mungkin lupa ya, atau bisa jadi ada hal-hal yang baru yang bisa kita petik pada pembelajaran malam hari ini. Tentu semuanya atas izin Allah dan mudah-mudahan amal kita pada malam hari ini diterima di sisinya sebagai bentuk amal soleh. Dan tentunya saya mengharapkan setelah kita melakukan atau mengadakan seminar atau webinar atau diskusi ini bisa diterapkan dalam amal kita ya. Karena memang konsekuensi ilmu itu hak ilmu adalah untuk diamalkan dan justru nanti akan menjadi pertanggungjawaban akan jadi pertanyaan ketika kita punya banyak ilmu tapi tidak pernah kita amalkan layaknya pohon yang tidak berbuah. Pohonnya hanya bisa menghidupi dirinya, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Maka mari kita sama-sama meluruskan niat kita dan sama-sama kita ya ini forumnya forum santai ya, webinarnya webinar santai sambil diskusi. Mungkin nanti untuk pertanyaan lebih jelas bisa selesai materi. Adapun yang ingin bertanya saat ini atau langsung ketika nanti saya menyampaikan materi bisa via kolom chat gitu ya. Baik. Sesuai judul ya yang disampaikan melalui flyer kita, materi kita pada malam hari ini adalah metode pendidikan ya. Metode bisa disebut sebagai uslub dalam bahasa Arab ya, atau bisa juga disebut sebagai manhaj ya jalan gitu ya. Kalau pendidikan bisa digunakan kata tarbiyah ya, atau bisa digunakan kata ta'dib kalau yang difokuskan adalah adab, atau misalnya taskif kalau yang dibentuk adalah sakofah dan seterusnya. Jadi metode pendidikan Islam ya yang efektif. Jadi kalau bicaranya efektif berarti ukurannya adalah keberhasilan yang diperoleh dari metode tersebut gitu ya. Untuk menyentuh hati siswa dan santri yang bermasalah atau kita bisa menggunakan bahasa lain untuk menyentuh hati peserta didik yang bermasalah kan gitu ya. Nah, dan Rasulullah sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya beliau itu diutus untuk ya menyempurnakan akhlak ya, makarimal akhlak ya, akhlak yang mulia. Nah, jadi kita akan membahas dalam forum ini ya bagaimana sih metodenya Nabi itu dalam hal apa namanya menyentuh ya hati para sahabat mungkin ya kalau dulu nggak ada siswa ya para sahabat yang punya masalah agar bisa terselesaikan. Mungkin bisa dibantu di kolom chat rekan-rekan semua ya. Kira-kira kalau seandainya punya santri yang bermasalah apa yang dilakukan atau punya dapat siswa
punya masalah, apa yang dilakukan, treatment apa yang dilakukan. Ya, sambil kita diskusi, sambil di share unek-uneknya ya, atau bagaimana sih pengalamannya dari ustadz-ustadzah sekalian, agar kita bisa sama-sama tahu gitu ya, kita bisa brainstorming. Nah, sambil kita menunggu jawaban dari kolom chat para peserta ya, saya mau infokan sedikit nih Ustadz Satria ya. Insya Allah akan segera terbit ya buku kami yang terbaru. Judulnya adalah Holistic Prophetic Education ya. Makanya nanti izin seluruh materi kita ya pada malam hari ini akan saya gunakan dengan pendekatan profetik ya. Jadi profetik itu pendekatan kenabian ya, pendekatannya nabi. Ya, ini sedang kita gagas, insya Allah kalau tidak ada kendala ya karena memang kesibukan dan seterusnya, insya Allah 2 bulan lagi sudah kelar, sudah bisa terbit. Dan kalau ditanya harganya belum tahu ya. Saya belum tahu karena jumlah halamannya juga masih terus bertambah hingga saat ini. Dan mudah-mudahan nanti ketika sudah terbit akan kita share di grup apa namanya di grup para alumni ya, keluarga alumni Genfa dan juga nanti di sosial media. Ya, ini sekilas saja, mudah-mudahan bisa menjadi semacam penyemangat ya. Nanti kalau bukunya terbit, mudah-mudahan bisa menjadi satu eh, pedoman ya, pedoman tambahan lah, pedoman pendukung ya untuk kita menggagas pendidikan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dari sebuah landasan dulu ya, landasan pendidikan profetik atau profetik pendidikan. Jadi memang pendidikan itu di dalam Islam tujuannya adalah menanamkan iman, ilmu, dan amal. Nah, ini 3 kata kuncinya. Ya, keywordnya itu adalah iman, ilmu, amal. Dimulai dari iman. Ya, kalau iman tidak terbentuk, maka bicara ilmu itu akan muncul banyak pertanyaan, apalagi bicara amal. Itulah kenapa pendidikan dalam Islam itu pasti dimulai dari akidah. Kita diskusi dengan orang non-Muslim, kalau pembicaraannya sudah syariat, itu tidak ada gunanya, gitu ya. Kalau kita debat dengan non-Muslim, yang dibahas adalah syariatnya langsung, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi, ya menurut dia secara logika dan seterusnya itu tidak masuk akal. Misal kenapa kemudian harus muter-muter di Ka'bah? Dia kan bertanya itu kenapa kemudian lebih afdol di depan batu daripada di rumah sendiri. Itu kalau bicara konteks syariat, ketika dia tidak didahulukan dengan konteks iman. Makanya kemudian kalau kita lihat di kitab-kitab apa namanya para ulama-ulama kita ya, maka akan dimulai senantiasa dengan pembahasan kalau kaitannya dengan prophetic education itu pasti pembahasannya pembahasan iman. Kemudian dari iman itu aktualisasinya adalah dia pasti memiliki ilmu, pemahaman. Nah, ilmu tadi akan tidak berguna kalau seandainya tidak diamalkan. Nah, makanya iman, ilmu, amal. Kalau sekarang di pendidikan sekuler itu terkat ini, terpotong, imannya tidak ada atau bahkan sedikit, ilmunya saja yang diberikan, amalnya tidak dipastikan ya apakah benar atau tidak gitu. Yang penting ilmunya dia punya banyak, teorinya banyak. Maka cacat pendidikan kita hari ini ketika memang mengadopsi pendidikan sekuler gitu. Nah, makanya kita harus mulai dengan iman. Dan pendidikan iman ini adalah pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak termasuk ketika bicara tentang anak bermasalah, ya akan lebih sulit ketika membenahi anak yang tidak punya keimanan daripada anak yang bermasalah tapi masih punya iman. Ya, itu atau bisa dibuktikan lah ya. Walaupun belum ada risetnya gitu ya, tapi itu bisa secara aktualisasi atau secara kualitatif itu bisa kita lihat. Nah, dan tujuannya adalah apa? Mencetak insan yang muttaqin atau insan kamil ya. Insan yang muttaqin berarti insan yang bertakwa, insan kamil berarti insan yang sempurna ya. Nah, makanya ketika Allah misalnya mengatakan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Jumu'ah ya, ayat kedua ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ba'asa ya. Kamilah atau dialah Allah yang mengutus ya fi ummi ya kepada apa sebuah kaum yang ummi ya. Kaum yang ummi itu maksudnya adalah orang-orang Arab ya. Jadi bangsa Arab dulu ya, sebagian dari mereka bisa menulis, sebagian lagi tidak bisa menulis, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, sebab mereka bukan ahli kitab. Maka asal kata ummi di sini adalah orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Dan kebanyakan memang saat itu orang Arab tidak bisa baca tulis. Jadi Allah Ta'ala mengutus
ya seorang rasul. Fi ummiyina rasulam minhum, seorang rasul di antara mereka. Nah, rasul yang dimaksud di sini kita sudah mafhum semuanya, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tujuannya Nabi diutus? Maka di sini disebutkan oleh Allah yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya Nabi itu adalah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Ya, apa maksudnya ayat-ayat Allah itu? Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan yang dimaksud ayat Allah itu adalah membacakan Al-Quran. Nah, disinilah kemudian mukjizat itu terjadi. Kenapa? Seorang yang ummi diutus kepada ummiyina, ya, kepada kaum yang ummi juga, tapi dia mampu membacakan Al-Quran. Padahal ummi, gitu ya. Padahal Rasul itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak mempelajari Quran atau hadis itu dari siapapun kecuali dari Allah. Nah, disitulah kemudian mukjizat itu ya terjadi ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tugasnya Nabi ya rekan-rekan semua itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa dibacakan itu? Ya, wa yuzakkihim. Untuk mensucikan mereka. Dari apa? Ya, mensucikan mereka itu artinya membersihkan mereka dari kotoran, kekafiran, dosa-dosa, musyrik, akhlak yang buruk. Ya, pendapat lain mengatakan yakni menjadikan mereka memiliki hati yang bersih dengan keimanan. Kata Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Nah, jadi kita bisa melihat ternyata itu ya tujuannya Quran itu diturunkan, ilmu itu diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat Makkah saat itu adalah untuk mensucikan mereka. Nah, jadi kita mulai dari tujuan yang benar ya. Kalau kawan-kawan ikut pelatihan profetik itu kita ajarkan ini ya. Artinya bukan untuk dapat nilai bagus, bukan untuk dapat ranking satu, bukan untuk dapat ijazah, bukan untuk dapat kerja di BUMN, bukan. Tapi tujuan mereka, tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah untuk membina peserta didik itu dengan pembinaan keimanan, wa yuzakkihim tadi. Nah, kemudian dengan apa keimanan tadi itu dibentuk? Dengan ya Alkitab wal hikmah. Ya yu'allimuhum ya wa yu'allimuhum dan Rasulullah mengajarkan mereka yu'allimuhum berkali-kali berulang kali ya dengan apa? Kitab wal hikmah. Kitab wal hikmah itu maksudnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud kitab itu adalah menulis dengan pena ya menulis ya kataba ya menulis ya al hikmah yang maksud di situ adalah mafhum ya atau pemahaman mafahim agama ya mafahim agama atau maksudnya mafahim Islamiyah pemahaman Islam dan inilah pendapat yang diambil oleh Imam Malik bin Anas ya Malik bin Anas. Taib. Nah sehingga dari wa yu'allimuhum kitab wal hikmah itu ya berubahlah ya eh, masyarakat Mekah yang awalnya kata Allah di sini adalah min qablu lafi dhalalin mubin dalam keadaan yang sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata tadi ya berubah menjadi ya masyarakat yang wayuzakihim yang disucikan ya yang bersih walaupun tentu kita tahu sama-sama bahwa di Mekah itu tidak semua, bahkan hanya segelintir saja. Ya, kalau kita baca di sirah itu sekitar 40-an saja sahabat yang kemudian berislam. Sementara kalau kita lihat perbandingannya, mungkin ada sekitar 4 ribuan lebih yang belum Islam saat itu, kan gitu ya. Beda ketika sudah Fatul Mekah gitu ya. Ketika sudah Fatul Mekah, maka kemudian banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, jadi ini adalah landasan yang harus kita pegang ya apa namanya rekan-rekan semua. Pertama, harus ada pendidiknya. Di sini adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ya para guru, para ulama, para ustadz, para ustazah, para kiai, ya para habaib dan seterusnya. Kemudian apa tujuan diajarkan Islam tadi? Wa yuzakkihim untuk mensucikan mereka dari syirik kepada tauhid, dari musyrik kepada Islam ya. Nah, kemudian wa yu'allimuhum mengajarkan mereka berulang-ulang dengan apa? Kitab wal hikmah dengan Quran dan Sunnah ya dengan Islam ya bukan dengan
apa namanya, buku-buku pendidikan Barat, ya buku-buku sekuler, buku-buku yang menjauhkan Muslim dari keimanan, bukan itu. Tapi kita bawa hikmah, sehingga ya muncullah generasi yang mereka itu menjadi generasi yang paham tentang tujuan hidupnya, atau bahasa kita tadi insan yang muttaqin, ya insan muttaqin atau insan kamil. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk di awal, karena dari sinilah nanti rekan-rekan kita akan beranjak, ya ya kita akan beranjak ke pembahasan berikutnya. Terus habis itu mau ngapain kan gitu ya, habis itu mau ngapain. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami. Oke, kita lanjut. Prinsip pendidikan profetik. Yang pertama adalah hikmah. Hikmah itu artinya adalah kebijaksanaan. Sebagaimana dulu ya Luqmanul Hakim, ya digelari Al-Hakim itu karena beliau ketika mendidik dengan kebijaksanaan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan berikan beberapa contoh ya. Ada beberapa contohnya. Kemudian dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, ya. Nasihat yang baik, bukan nasihat yang buruk. Yang ketiga adalah mujadalah. Kalaupun seandainya jidal, debat, itu harus billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi fokus, kalau misalnya kita ingin bicara tentang kesalahan seorang anak atau santri gitu ya, fokus kepada apa sisi kesalahannya menurut syariat gitu. Bukan apa kesalahan orangnya dari sisi individualnya atau orangnya, ya atau fisiknya atau bahkan namanya, bukan. Tapi kita berfokus kepada merubah pemikirannya. Karena setiap tindakan manusia itu berasal dari sini, dari pikirannya, dari pemahamannya. Maka yang harus dirubah pertama adalah pemahaman. Setelah pemahaman diubah, baru dibiasakan dalam sebuah aktivitas yang kontinu. Makanya Rasulullah itu, kalau saya lebih setuju menggunakan istilah syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islam, ya. Kalau Syekh Muhammad Naqib Alatos, ya beliau menggunakan bahasa ta'dib, ya pendidikan adab, ya. Kalau saya lebih apa preferensinya itu ke syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Kalau kepribadian Islam itu berarti muatannya ada dua. Pertama, pemikirannya benar atau akliyah Islamiyah, dan yang kedua sikapnya benar atau nafsiyah Islamiyah. Nah, sehingga memang banyak kita lihat kenyataan ya di luaran sana, ya kok nampaknya pemahaman Islamnya bagus, tapi realisasinya dalam aktivitas amal dia kok buruk atau tidak bagus atau kurang bagus gitu ya. Maka itu bisa jadi karena tidak apa namanya, tidak eh, kons apa tidak tidak linear lah bahasa kita mungkin, atau tidak bersambungnya ya antara pemahaman tadi diaktualisasikan dengan sikap. Karena memang sikap itu harusnya ya secara idealnya itu sesuai dengan pemahaman. Ya, karena pemahaman itu akan memberikan kecenderungan dia, akan memberikan kecenderungan. Kalau kita sudah tahu bahwa zina itu haram, pasti harusnya kita tidak berzina gitu. Tapi kadang-kala sikap itu dia ber- berkebalikan dengan pemahaman gitu ya. Makanya cara terbaik untuk menghindari maksiat adalah dengan memaksiati maksiat, paham nggak ya? Jadi memaksiati maksiat itu bahasanya eh, apa namanya Imam Al-Mawardi ya dalam kitab Adabud Dunya Waddin ya. Jadi memaksiati maksiat artinya ketika maksiat mengajak kita ke arah yang buruk, kita maksiati dia, kita tidak mau, tidak kita ikuti tadi ya maksiat itu, sehingga dia kalah gitu ya oleh pemahaman ya. Oke, ada yang komen ya. Pendekatan dengan Santi, bertanya keadaan keluarga, keseharian di rumah bagaimana, apa ada masalah di pondok yang nggak bisa diselesaikan. Baik, ya, syukron Ustadz Khairuman Syah ya atas tanggapannya. Sip, nanti kita akan explore ya tadi tanggapan dari beliau. Nah, dan ini disampaikan oleh Allah Ta'ala ya, yang kita sama-sama tahulah ayat ini ya. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah ya, udu'u itu kan berarti kan fi'il amar ya.
kata perintah ila sabili ya rabbika di jalan Tuhanmu dengan hikmati ya bil hikmati dengan hikmah dengan kebijaksanaan wa wal mau'izatil hasanah dan juga dengan nasihat yang baik atau pelajaran yang baik. Kalau seandainya berdebat wajadilhum dan debatlah dia itu billati hiya ahsan. Ya debatlah mereka ya dengan cara yang terbaik, dengan diskusi yang terbaik. Fokusnya pada apa? Fokusnya adalah bagaimana kita bisa memberikan apa namanya antitesa yang benar dari tesa yang dia berikan atau dari pendapat yang diberikan. Nah, kenapa begitu? Nah, ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Kenapa? Walaupun tidak disebutkan di terjemah ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Karena Allah itu tahu siapa yang sebenarnya tersesat dari jalannya Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin dan siapa yang mendapat petunjuk. Jadi dalam debat itu kita tidak harus menang ya. Ketika diskusi atau ketika misalnya kita menasehati anak-anak didik kita, bukan berarti yang kita nasihati tadi itu harus manut dengan kita, harus mengiyakan, harus setuju, harus kemudian apa namanya nerima, bukan. Ya, karena itu bukan ranah kita. Itu adalah ranahnya Allah. Karena Allah yang tahu siapa yang biman dhalla an sabilihi, yang sesat dari jalan Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah tahu sehingga kita tidak perlu harus memastikan bahwa yang kita sampaikan itu benar-benar harus dia lakukan. Atau ketika debat misalnya apa yang kita sampaikan itu harus begitu, harus benar. Ya, kadangkala ya hati itu tidak bisa apa Allah yang membolak-balikkan. Kita tidak bisa memaksakan atau bahkan memastikan bahwa pasti dia akan berubah ya. Kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sampaikan. Maka pendekatan kita ketika menyampaikan bil hikmati wa mau'izatul hasanati itu dengan niatan keimanan ya karena kita cinta kepada dia karena dia sesama muslim, maka kita nasihati. Ya, itu dulu yang harus kita benarkan ya agar kemudian ya Allah bersama kita dalam setiap kita menyampaikan Islam. Artinya ada idrok, ada kesadaran antara kita dengan Allah bahwa kita sedang menunaikan salah satu tugas kita sebagai seorang khalifah fil ard ya sebagai seorang wakil Allah di muka bumi. Apa itu? Dakwah ya, itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sama ketika kita menasihati santri atau siswa, itu sebenarnya kita sedang beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar mungkar nahi ma'ruf ya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar ya, yang buruk. Baik, kita lanjut. Nah, tantangan di lapangan yang kita temui adalah kenapa bisa misalnya muncul ya berbagai masalah di santri atau di siswa. Pertama, perbedaan latar belakang. Ini mau tidak mau ya. Makanya dalam hal memilih pasangan pun ya, Islam itu yang menganjurkan kalau bisa sekufu gitu ya. Beberapa hari yang lalu ketika hari Ahad ya ada pertanyaan tentang itu. Jadi jangan sampai seorang ikhwan yang penghasilan misalnya 2-3 juta itu menikahi seorang akhwat yang perharinya bisa 100 juta dapat dari orang tuanya. Itu tidak sekufu tuh. Ya, kalau seandainya pun dipaksa menikah dapat kebetulan istrinya yang modelnya kurang soleha itu akan jadi contoh. Nah, itulah berbahaya. Karena perbedaan latar belakang yang sangat jauh. Tapi kalau seandainya si suami tadi pendapatan 50 juta per bulan, istri misalnya uang dari orang tuanya dapat sekitar 45 atau 60 juta per bulan, nah itu masih masuk akal. Tapi kalau seandainya berbeda jauh, jomplang kalau bahasa kita, itu sama dengan eh, apa namanya mencari masalah sebelum terjadi masalah gitu ya. Nah, jadi bisa jadi memang perbedaan latar belakang ini menjadi penyebab tantangan yang ada di lapangan. Kenapa misalnya santri yang satu dengan santri yang lain, siswa yang satu dengan siswa yang lain itu bisa jadi ada clash, bisa jadi ada masalah, atau santri dengan sekolahnya, atau dengan pondoknya, atau santri dengan musrif-musrifahnya, atau seorang siswa dengan gurunya. Kedua, bisa jadi tantangan di lapangan itu adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu bisa malas belajar, ya, melawan kepada guru, perilaku negatif seperti misalnya apa namanya eh, tawuran, gitu ya.
atau merokok ya, atau misalnya lagi pacaran dan seterusnya itu banyak ya. Kemudian yang ketiga tantangan di lapangan ada kurangnya pendekatan hati. Nah, inilah yang sering yang dirasakan juga ketika bicara tentang sebuah lembaga di mana satu guru itu berbanding dengan lebih dari 20 santri kalau di SMP atau SMA ya. Kalau pernah kita belajar manajemen rasio di dalam SDM, maka rasio ideal itu untuk SD ya. Untuk SD itu sebenarnya 1:10. Ya, jadi satu guru itu 10 santri. Agar dimungkinkan bisa mendekati secara personal atau bahasanya sekarang tuh inklusif. Nah, kalau di SMP SMA itu bisa di antara 20 sampai 24 25 gitu ya. Kalau sudah kuliah bebas, karena sudah beda dia. Dia bukan pedagogik lagi, tapi sudah andragogi. Nah, tetapi semakin kecil, semakin semakin sedikit ya usianya, maka itu juga perhatiannya harus semakin full ya, semakin penuh, betul-betul didekati. Makanya kalau bicara tentang pendidikan yang eh, yang mahal gitu ya, bukan belum tentu berkualitas juga ya. Yang mahal itu biasanya salah satu eh, garantinya atau garansinya adalah satu sekolah, satu kelas itu gurunya bisa dua atau tiga gitu ya. Dan dan biasanya ruangannya tertutup dan seterusnya agar betul-betul kondusif. Nah, oke, intinya tantangan di lapangan tadi harus disikapi dengan kita tetap harus menyampaikan ya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Ya, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'u bermanfaat. Ya, al mu'minin ya, tanfa'ul mu'minin. Bermanfaat ya bagi orang-orang beriman ya. Jadi bagi orang-orang beriman memang eh, peringatan itu atau amar ma'ruf tadi itu sangat-sangat penting karena kita itu bukan nabi, bukan rasul ya, bukan orang yang terbebas dari dosa. Maka justru ya kita sesama saudara kita sesama muslim itu harus saling ingat mengingatkan. Makanya guru kami senantiasa menyebutkan ya ketika dulu masih di eh, perkuliahan itu ya eh, kita itu punya kewajiban untuk mendakwahi saudara kita, sebagaimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan dakwah dari kita. Jadi kita itu punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada saudara kita, sebagaimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan dakwah dari kita. Nah, makanya keren sekali ketika di surah Al Imran itu kan di ayat 110 itu dakwah itu dihubungkan dengan khairu ummah ya dengan umat terbaik ya kuntum khairu ummatin ya kalian itu umat terbaik ukhrijat linnas ya yang ada di muka bumi ini kenapa ya karena mereka berdakwah gitu ya ya mereka itu menyeru kepada yang ma'ruf ya dan mereka mencegah dari yang mungkar jadi dakwah itu di apa namanya dijadikan sebagai kualifikasi agar kita itu menjadi yang terbaik gitu. Kenapa? Karena memang dakwah itu kalau tidak ada seandainya tidak ada perintah dakwah, saya pribadi lebih memilih nggak usah dakwah gitu. Kenapa? Karena risikonya besar, ya risikonya berat ya. Dituduh apa namanya misalnya dituduh sok soleh gitu ya, dituduh radikal radikul ya, dituduh sok suci ya, dituduh bau surga kan gitu ya kalau tuduhan-tuduhan itu ya. Maka sebenarnya kalau seandainya tidak ada perintah tadi, ya lebih mending ya, lebih mending nggak usah dakwah. Tapi karena ada perintah tadi dan perintah tadi dialamatkan sebagai manusia terbaik, bahkan para nabi dan rasul itu diutus adalah untuk dakwah, maka ya tentu kita akhirnya bersemangat ya untuk menyampaikan dakwah tadi kan gitu ya. Nah, akhirnya kita bersemangat, kita kemudian berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk menyampaikan itu. Karena ini perintah Allah ya dan juga apa teladannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, metode Islam memperbaiki anak-anak itu harus mengacu kepada metodenya Nabi. Apa metodenya Nabi? Metodenya Nabi adalah keteladanan, uswah hasanah. Artinya, kalau seandainya kita bicara tentang memperbaiki anak-anak, maka kalau cuma sekedar teori, itu nilainya kecil sekali. Ya, tadi saya ketika mengisi
rapat ya di middle management. Ya kami singgung itu. Ya makanya kan ada istilah kalau di kita itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan gitu ya. Ada tuh istilah. Mungkin para ustadz-ustadzah juga tahu itu istilahnya ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang sesuatu yang ditangkap oleh mata itu dia lebih eksis di dalam akal daripada sesuatu yang ditangkap oleh telinga. Berkoar-koar seorang guru menyampaikan masuk ke telinga murid, ya harus kalian tuh bersih, harus kalian tuh rajin, harus kalian sholat tepat waktu. Tiba-tiba si guru tadi ketika waktu azan, ya nggak ke masjid, gitu. Nah, maka akan lebih besar efek melihatnya tadi langsung daripada yang dia dengar secara teoritis. Makanya keteladanan itu jauh ya dampaknya daripada hanya sekedar apa namanya mengisi taklim ya. Kita berteladan itu luar biasa. Makanya apa kata Allah Ta'ala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya. Jadi Nabi itu dia memang bukan hanya berteori beliau, tapi amal nyata. Ya, kalau kita baca misalnya apa namanya kitab-kitab tentang Sirah Nabawiyah ya, ya kita baca bagian-bagian bagaimana Rasulullah itu membina ya apa namanya binaul mujtama yang membina masyarakat di Madinah itu luar biasa sekali. Dalam waktu 1 bulan, Aus dan Khazraj itu berteman akrab bahkan bersaudara dengan Muhajirin. Ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan tanah, ada yang memberikan pekerjaan. Bayangkan bagaimana polanya Nabi bisa begitu. Itu kan berarti luar biasa. Nah, jadi ini harus kita pahami sebagai landasan bahwa metode Islam memperbaiki anak-anak yang diajarkan langsung oleh Nabi itu adalah dengan keteladanan, bukan cuman sekedar teori. Nah, kita malam hari ini nge-zoom ini berteori Ustaz-Ustazah ya. Ya, nanti amal nyatanya ya kita semua lakukan ketika kita berhadapan dengan para santri. Kemarin ada santri kami nanya gitu ya, Ustadz Jumat kemarin kok nggak ke masjid gitu ya ketika sholat Jumat. Kebetulan saya ada ngisi khotib ya di PT gitu ya. Tapi mereka aware gitu, mereka itu sadar kalau kita nggak ada saat itu. Maka saya jelaskan, oh iya Ustadz ada jadwal ngisi khotib gitu ya. Tapi mereka aware gitu, mereka tahu gitu. Terus saya tanya, jadi Jumat depan kebetulan besok ya, Jumat depan jadwal siapa? Saya bilang kan. Akhirnya mereka bilang jadwal si Fulan Ustadz segala macam. Nanti Ustadz datanglah lihat bagaimana kami gitu. Jadi bayangkan begitulah kemudian anak-anak santri itu. Ya bagaimana mereka melihat keteladanan para ustadz-ustazahnya. Bukan cuma sekadar berteori ya. Ya seperti apa namanya eh, pendidikan-pendidikan barat misalnya ya, yang banyak teorinya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini salah satu contohnya. Jadi pendidikan Islam dengan nasihat yang bijak. Ini panjang sebenarnya ada bahasa Arabnya, tapi karena saya lihat tidak muat kalau ditambah bahasa Arab, maka saya ambil terjemahannya saja ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda ya datang kepada Nabi lalu berkata ya pada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina. Ini kata si pemuda, ini masyhur nih kisahnya. Maka kemudian orang-orang yang hadir ya para sahabat itu mencela dan berkata, "Hei, jangan begitu." Lalu Nabi mengatakan, "Ya mendekatlah." Maka pemuda itu mendekat kepada Nabi SAW, ya, dan duduk ya di dekat Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, ya, ini pertanyaannya pertanyaan cara apa ya, brainstorming ya, mengajak berlogika dan ini bisa diterapkan nanti kawan-kawan ya, rekan-rekan semua bisa diterapkan kepada para santri, para siswa, diajak berlogika. Ya, Nabi bertanya kan ya, apakah engkau rela kalau seandainya itu terjadi pada ibumu? Artinya zina itu terjadi pada ibumu. Apakah engkau rela kalau ada orang yang menzinai ibumu kan kira-kira begitu. Maka kata pemuda tadi, Allah ya, demi Allah tidak, lah, ya, tidak. Semoga Allah menjadikan diriku tebusan bagimu, kata pemuda tadi. Maka Nabi mengatakan demikian pula orang lain tidak suka hal itu terjadi pada ibu mereka. Bayangkan pertanyaan tentang izin berzina itu dibalas bukan dengan boleh atau tidak, haram atau tidak, tapi diberikan analogi, diberikan brainstorming, diberikan ngajak berpikir gitu. Nah, Nabi nggak cukup sampai di situ untuk menguatkan pemahaman tadi. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah engkau rela kalau itu terjadi pada putrimu? Maka tadi pemuda tadi mengatakan tidak ya Rasulullah. Ya.
Demikian pula orang lain tidak suka kalau hal itu terjadi pada putri mereka. Ditanya lagi oleh Nabi, dikuatkan lagi. Apakah engkau rela kalau itu terjadi pada saudara perempuanmu, kepada adik perempuanmu, ya, kepada kakak perempuanmu? Maka dia jawab tidak. Semua dia jawab tidak. Ya, dan Nabi menguatkan lagi, demikian pula orang lain tidak suka hal itu terjadi pada saudara perempuan mereka. Ditanya lagi oleh Nabi, apakah engkau rela kalau itu terjadi pada bibimu dari pihak ayah? Sama jawaban pemuda tadi, tidak ya, ya Rasulullah. Nah, apakah engkau rela itu terjadi pada bibimu dari pihak ibu? Jadi semua wanita yang masih kerabat, ya mulai dari ibunya, putrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, ditanya, apakah kamu rela kalau seandainya ada yang memizinahi mereka? Ah, maka semua jawabannya tidak, tidak rela dia. Kuat, betul-betul kuat ya diskusinya Nabi itu begitu. Ya, tidak menyatakan, oh antum antum salah, kamu tuh eh, keliru, kamu tuh bodoh, kamu tuh anak nggak becus, kamu tuh anak apa namanya orang miskin, nggak begitu Nabi. Fokus pada permasalahan bukan ke orangnya. Dan yang luar biasanya, ketika sudah tobat laki-laki tadi, pemuda tadi, apa kata Nabi? Ya, kemudian Nabi meletakkan tangan beliau di atas pemuda, di atas tangan pemuda itu seraya berdoa, ya Allah ampunilah dosanya. Ditutup dengan doa. Ya Allah ampuni dosanya, sucikanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya. Maka kata Abu Umamah ya, radhiyallahu anhu, setelah itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh atau berkeinginan kepada sesuatu yang buruk. Nah, berhasil. Ya, nah ini sekelas Nabi SAW. Beginilah cara pendidikan Nabi. Saya yakin Ustadz-ustazah pasti pernah dengar hadis ini. Kita ini cuma mengulang-ulang saja di sini ya. Siapa tahu ada yang lupa kan gitu ya. Nah, jadi begitu cara Nabi luar biasa. Nah, nanti materinya kita share insya Allah ya. Rekan-rekan semua ya. Yang mau versi PDF-nya, yang mau versi PowerPoint-nya, nanti saya kasih. Yang mau dipakai lagi silahkan, nggak usah izin ya. Dipakai aja silahkan. Oke, karena ini juga saya dapat dari apa namanya ya dari buku juga gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi gaya komunikasi profetik itu pertama menggunakan kisah ibroh Qurani, ya, kisah ibroh. Ya, jadi bagaimana kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan banyak ya cerita-cerita para nabi ya dan juga rasul di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kemudian Allah itu menceritakan kesalehannya Imron, keluarga Imron. Bagaimana kemudian Ismail mampu menolak ya godaan syaitan ketika mau disembelih. Bagaimana kemudian Musa itu menolak ya apa namanya tawaran ya dari Firaun dan seterusnya. Bagaimana kemudian Isa bin Maryam ya dijaga oleh Allah padahal tidak punya ayah. Banyak sekali kisah-kisah yang kita dapati dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadikan apa ya? Kita itu sadar bahwa kita itu tidak sendiri, bahwa kita itu ada juga orang yang di posisi kita dan bisa dia berubah, bisa jadi lebih baik. Dan Allah juga menceritakan bagaimana kisah-kisah orang terdahulu yang tidak mau bertobat, misalnya, dan bahkan didukung dengan hadis gitu ya. Ya, kalau ceritanya tentang raja ada Firaun, ya. Eh, ceritanya tentang apa namanya yang hartawan terus sombong ada Korun gitu ya. Nah, jadi Allah berikan tuh kisah-kisahnya tadi agar menjadi ibroh bagi kita. Dan ketika memanggil anak-anak ya, memanggil santri siswa itu dengan panggilan terbaik ya. Ya gulam ya anakku, wahai anakku gitu. Ya. Ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Nah, ini bahkan ini diajarkan ya oleh guru kami untuk dihafal. Ya, jadi apa namanya? Wahai anakku, ya gulam, aku ajarkan kepadamu ya. Inni uallimuka kalimatin. Aku akan ajarkan sebuah kalimat kepadamu. Apa kalimatnya itu? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini luar biasa ya. Jadi jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Tadi saya kasih itu nasihat ke anak saya itu Yusuf ya. Saya bilang, kalau hari ini bersantai-santai, maka nanti ketika sudah dewasa akan berat. Tapi kalau hari ini mungkin berat, belajar, serius ngerjakan PR, nanti kalau sudah dewasa bisa bersantai-santai.
gitu. Jadi begitulah ngobrol sambil naik motor gitu ya, jalan-jalan sore gitu. Walaupun ya kami jauh dari kata sempurna, tapi kita pelan-pelan sampaikan. Jangan jangan eh, apa namanya? Jangan menunda-nunda sholat. Kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya impian, kita tuh pengen disegerakan oleh Allah. Tapi kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, kenapa kita tunda-tunda? Nah, jadi begitu yang harus kita sering-seringkan, ajarkan kepada apa namanya anak-anak ya, anak-anak kita. Baik itu anak kandung ya, ataupun anak didik ya, di pondok, di sekolah. Oke, kita lanjut ya. Mendidik dengan hukuman yang layak ya, mendidik dengan hukuman yang layak. Jadi kalau bicara tentang mendidik, ya bisa boleh nggak kita berikan hukuman? Hukuman itu boleh, tapi menjadi opsi terakhir. Ya dalam Islam itu ketika misalkan usia 10 tahun, ya disuruh sholat tetap nggak mau gitu ya, maka ada opsi menghukum dengan memukul. Tapi ingat, pukulan itu adalah untuk memberikan efek jera. Ya tujuannya adalah mendidik untuk menyadarkan ya, bukan untuk melukai. Bahkan harusnya seorang ayah dan ibu itu sudah tahu pola seperti apa yang paling tepat untuk mendidik anaknya. Kalau seandainya dengan pola kekerasan tidak tidak tepat ya, bisa jadi sebenarnya karena pola yang baiknya belum dilakukan secara maksimal. Banyak sekali kita lihat begitu ya. Dan memang suasana hati seorang ayah dan ibu itu sangat-sangat penting sekali dalam eh, apa membangun rumah tangga yang sakinah ya. Jadi kadangkala masalah di kantor dibawa ke rumah, masalah di pekerjaan dibawa ke rumah, sehingga yang terjadi adalah anak itu menjadi pelampiasan masalah. Nah, itu yang sering kita dapati. Istri jadi pelampiasan masalah. Misalnya jadi driver online gitu ya. Orderan sedikit, nggak dapat apa-apa. Ya, akhirnya di rumah hanya karena istri misalnya masakannya kurang enak, maka istri jadi pelampiasan. Padahal bukan masalah enak nggak enak masakannya, sebenarnya masalahnya adalah dibawa dari luar tadi. Ketika dibawa di rumah, puncaknya di rumah, gitu ya. Maka tentu hukuman itu menjadi opsi terakhir, tapi tidak menyakitkan. Kalau bisa jangan, gitu. Kalau bisa jangan, ya. Tujuannya mendidik dan bukan melukai, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya misalnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ya wallati takhafuna ya nusyuzahunna fa'izuhunna wahzuruhunna fil madaji' ya wadribuhunna, dan pukullah mereka jika membangkang, tapi pukulannya itu bukan apa namanya pukulan yang membahayakan ya. Ya, kemudian yang kedua, ya, hadis Nabi SAW, ya, jadi Rasulullah SAW itu ya tidak pernah memukul dengan tangan. Ya, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi. Jadi nggak pernah memukul biyadihi dengan tangan. Ya, nah, kecuali ya dalam hal berjihad. Ya, walam ro'atan wala jihad khadiman. Ya, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika berjihad di jalan Allah Ta'ala, karena itu beda lagi ceritanya kan. Itu bukan mendidik, itu kalau berjihad ya itu beda lagi ceritanya, memang harus biadihi dengan kekuatan ya, dengan tangan, bahkan harus mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Oke. Nah, ternyata ya agar pendidikan itu menjadi sebuah pendidikan yang mudah dalam Islam atau yang efektif tadi, ada sebuah teorinya. Ya, ini saya temukan dari sebuah riset ya, dari sebuah penelitian ya oleh saudari-saudara kita di Malaysia. Eh, jadi judulnya adalah Islamic Based Art of Communication Framework. Jadi inilah kerangka komunikasi yang diajarkan di dalam Islam ya, seni komunikasi dalam Islam. Nah, jadi dia jelaskan nih dan bagus nih penjelasannya. Jadi sumber dari pengetahuan ya yang menjadi seni dalam berkomunikasi dalam Islam itu adalah dua. Nah, ini kita sama ya, Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis itulah sebenarnya semuanya terangkum. Termasuk adab-adab kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi dengan anak, rekan-rekan semua, itu sudah terangkum di Quran dan Sunnah. Hanya saja, ya kadangkala, ya
sourcing kita itu atau pemahaman kita tadi itu belum menemukan ya ayat ataupun hadis ya tentang berkomunikasi yang benar tadi. Sehingga memang ya wajar semakin tinggi keilmuan seorang muslim, semakin warok dia, ya gitu. Semakin hati-hati dia dalam beraktivitas. Semakin tinggi keilmuannya kalau ilmunya benar ya. Ilmu benar itu maksudnya niat yang dia mencari ilmu benar, diaplikasikan ilmunya bermanfaat bagi dirinya, mengubah cara berperilakunya, itu dia biasa lebih hati-hati. Termasuk dalam hal mendidik anak gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat ada ulama yang luar biasa alim tapi untuk ke anaknya misalnya dipukuli anaknya atau di KDRT istrinya itu berarti ada yang salah itu dalam pemahamannya. Bisa jadi nggak duduk tuh pemaham nggak duduk pemahamannya. Nah di dalam Quran dan hadis itu ternyata sudah tercantum ada yang namanya adab of komunikator. Jadi seorang komunikator pun kitanya itu ada adabnya, cara-caranya. Ya, kemudian apa konten komunikasinya, content of the communication-nya apa itu ya. Kemudian communication etiknya, bagaimana etika dalam mengomunikasikannya, menyampaikannya juga itu apa namanya berbeda-beda. Pilihan kata, diksinya itu seperti apa. Nah, inilah the art of communication in Islam. Nah, yang paling uniknya ya mereka itu menggunakan dalil ya apa namanya Quran ya di surah An-Nisa ayat 59 ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu berbeda pendapat, kamu lagi diskusi, lagi ngobrol atau lagi punya problem, kamu ada perbedaan pendapat ya tentang sesuatu fi syai'in tadi. Maka farudduhu ila Allahi wa rasulih. Maka kembalikan solusinya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan itu dikaitkan dengan keimanan seperti tadi saya sampaikan. In kuntum tu'minun. Kalau kamu memang betul-betul beriman kepada billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir. Dan kepada yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik pula akibatnya. Jadi sudah diajarkan gitu ya, bahwa kembalikan. Jadi kalau ada masalah, ada problem, ya pastikan tidak emosi, cari bagaimana solusinya sesuai Islam. Nah, nanti sekali mencari ke depannya itu tinggal mengulang-ulang saja repetition. Nah, itulah luar biasanya Islamic based art of communication framework. Ya, ini saya rasa bolehlah gitu ya sebagai sebuah grand theory yang bagus ya. Walaupun ini pastinya kualitatif ya. Taib. Nah, kemudian menghidupkan hati dengan Al-Quran. Ya, ini juga agar kemudian tidak mudah marah, tidak mudah emosi dan seterusnya. Ya, haruslah minimal tuh sehari sekali tuh baca Al-Quran minimal tuh. Ya, memotivasi, targhib, wa tarhib dan memberi peringatan. Agar juga menumbuhkan muraqabah. Muraqabah itu kesadaran Allah selalu melihat dia, mengawasi dia. Ya, watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik dan bacakanlah apa yang diwajibkan kepadamu yaitu kitab Tuhanmu la mubaddila li kalimatihi tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya jadi ini adalah perintah ya agar kemudian kita sebagai seorang muslim ya membaca bahkan kalau guru-guru kami itu bukan cuma sekedar membaca tapi mereka juga melakukan apa namanya istilahnya itu tilawah ya mereka mentilawahi ya. Mereka juga memahami makna-maknanya ya dan mereka juga membacanya plus membaca tafsirnya agar lebih betul-betul dipahami maknanya per ayatnya. Jadi bukan cuma sekedar lewat gitu tapi betul-betul eh, membekas di dalam diri mereka. Ya ini yang dimaksud dengan menghidupkan. Ya, kalau seandainya tidak temu Quran ya berarti yang dihafal dibaca juga tidak masalah. Dibaca sambil diresapi artinya ya. Misal kalau yang hafalnya cuma juz 30 ya juz 30 itu diulang-ulang ya. Dipahami artinya masing-masing itu akan menghidupkan hati kita. Oke, studi kasus ya. Contoh misalnya nih, ada santri yang sering membolos. Kasusnya misalnya seorang santri kelas 10 sering bolos saat jam pelajaran. Ia lebih sering duduk di belakang masjid atau keluar area pondok dengan alasan bosan belajar. Maka kita lakukan pendekatan. Jadi polanya gini ya, kasus pendekatan hasil. Kasus pendekatan hasil. Pendekatannya bagaimana? Guru atau ustadz tidak langsung memarahi.
tapi mengajak duduk berdua setelah sholat. Sebagaimana tadi Nabi SAW itu mengajak pemuda tadi yang mengatakan izin berzina itu duduk di sebelahnya. Kemudian ceritakan. Nah, misalnya guru bercerita tentang Imam Syafi'i yang kehilangan separuh hafalannya hanya karena melihat yang haram. Nah, ini bolos sekolah ini kan sesuatu yang apa namanya? Yang sebenarnya tidak tepat gitu ya. Artinya dia melakukan sebuah kemaksiatan ya karena dia membolos. Tapi nggak mungkin kalau seandainya kita langsung ngobrol, kamu tuh bermaksiat. Kamu tuh bolos tuh kamu tuh bermaksiat gitu ya. Maka apa yang terjadi bisa jadi santrinya malah makin banyak bermaksiat gitu ya. Jadi kalau sudah kena mental itu susah. Tapi kalau yang kena logika, nah, logika itu dia lebih objektif. Sehingga dia bisa membrainstorming, dia bisa memikirkan. Ya, maka bisa ditanya, dikasih cerita tentang Imam Syafi'i misalnya. Kemudian ditanya kepada murid tadi dengan lembut, ya nak gitu atau ya gulam gitu ya. Kalau ini kan ceritanya ya. Eh, kalau Imam Syafi'i saja bisa kehilangan ilmu hanya karena satu kesalahan, bagaimana kalau kita meninggalkan seluruh pelajaran? Kalau bolos kan berarti nggak belajar sama sekali, gitu ya. Nah, maka kemudian setelah itu guru menutup dengan doa bersama anak tadi, sama seperti Rasulullah tadi ya, dan memberikan amanah kecil agar santri merasa dipercaya. Nah, ini teknisnya seperti itu. Hasil yang diharapkan apa? Santri tersentuh karena merasa diperhatikan, bukan dihakimi. Ia mulai hadir lebih rajin karena merasa ilmunya berharga, gitu ya. Jadi ketika seorang yang bermasalah itu biasanya sering berulang dia bermasalah, itu sebenarnya yang pertama dia ingin dihargai. Makanya dulu guru kita itu ya walaupun ya bukan bukan ustadz atau ustazah ya, kadangkala guru itu wali kelas misalnya ya, dia memberikan treatment kepada anak nakal itu dijadikan sebagai ketua kelas. Mungkin pernah dapat ya bisa begitu ya. Atau anak nakal itu disuruh duduk di depan pas dengan gurunya, satu di depan meja gurunya gitu. Agar apa? Agar diperhatikan. Nah, ketika itu dilakukan, ya guru anak tadi ya selama pelajaran tidak berani nakal. Tapi itu pendekatan apa ya? Pendekatan yang harusnya bisa disempurnakan lagi dengan pemahamannya juga ditanamkan, bukan cuma sekedar disuruh duduk di depan kan gitu ya. Tapi setidaknya begitulah polanya guru-guru kita dulu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Studi kasus kedua. Siswa yang sering marah dan kasar. Misalnya ada seorang siswa SMP sering berkata kasar kepada temannya. Ia mudah tersinggung dan sering terlibat perkelahian kecil. Maka pendekatannya apa? Wali kelas memanggil siswa tadi bukan ke ruang guru. Karena kalau ke ruang guru dengan wajah tertunduk itu udah pasti itu mentalnya down. Oh, ini anak ini bakalan ini pasti anak bermasalah. Pasti guru-guru yang lain juga akan melihat begitu. Dan biasanya itu yang sering terjadi. Kalau sudah ada siswa masuk ke ruang BK, itu biasanya bukan karena prestasi, tapi karena masalah. Tapi kalau siswa masuk ke ruang OSIS, itu biasanya karena prestasi. Kan orang punya pemahaman begitu, punya mindset begitu. Jadi jangan kita anggap siswa kita itu bodoh gitu ya, atau siswa kita itu apa namanya tidak paham eh, tentang tanda-tanda ya semiotik itu jangan sangka mereka nggak paham. Ya mereka tuh paham. Kalau misalkan ada seorang guru ya lebih baik sikapnya kepada siswa tertentu daripada yang lain, itu mereka udah paham itu. Oh ini berarti bisa jadi ibunya sering ngasih kado ke guru tadi. Mereka paham itu. Ya, siswa tadi mungkin sering ngasih duit ya ke gurunya. Ya, saya itu pernah dapat tuh informasi apa namanya musrifah itu minta jajan ke santri. Minta jajan dan santri yang ngasih. Timbal baliknya nilainya bagus. Nah, begitulah karena jadi konsultan kan jadi sering dapat fakta-fakta yang seperti itu gitu ya. Nah, maka bagaimana pendekatannya guru menyampaikan sebuah hadis ya. Misalnya bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tapi yang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, hasil yang diharapkan siswa merasa dihargai sebagai orang yang kuat bukan dengan dimarahi, tapi kemudian dengan mampu menahan amarah tadi, gitu ya, sehingga dia mulai mengurangi. Nah, ini kan hasil yang diharapkan. Ya, bisa jadi tidak sesuai harapan, berarti perlu repetition. Nah, tiga, kasus seorang santri kelas 7 sering menangis dan enggan berinteraksi karena merasa bodoh, karena selalu dapat ujian nilainya rendah, misalnya. Maka pendekatannya, karena ini eh, kelas 7 misalnya, atau karena masih baru misalnya, ya, maka ustadz atau ustazahnya mendekati dengan kasih sayang sambil menceritakan kisah seorang sahabat Nabi, namanya misalnya Zaid bin Sabit, ya, radhiyallahu anhu. Yang awalnya tidak menonjol, tapi karena kesungguhannya akhirnya menjadi penulis wahyu, ya. Kita pasti tahu lah kisahnya.
Ya, maka ya begitulah kadangkala memang eh, seseorang yang punya potensi besar itu tidak langsung terlihat, tapi terlihatnya sedikit demi sedikit gitu. Maka kita harus mampu untuk melihat dari sisi ya, positifnya tadi. Hasil yang diharapkan santrinya kembali percaya diri, merasa ada harapan dan termotivasi ya belajar dengan semangat baru. Itu ya. Oke. Nah, penutup dan refleksi ya. Jadi pendidikan Islam yaitu berfokus pada pembentukan keimanan direalisasikan dengan ketaatan atau aturan. Ini yang harus menjadi pondasi kita seperti saya sampaikan di awal. Kalau seorang santri atau siswa beriman, dia pasti lebih mudah diatur, pasti lebih mudah disampaikan Islam daripada yang tidak beriman. Makanya pendidikan iman itu harus menjadi pendidikan pertama dan utama. Ya, kalau ada pendidikan iman, maka sebenarnya ketika lagi ujian ANBK, ujian mid semester dan seterusnya itu tidak perlu harus ada CCTV kelas karena mereka sudah takut dengan CCTV-nya Allah. Karena ada tadi rasa murokabah itu ya atau bahasa idrok. Mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nah, ketika misalkan ustadznya belum datang ke masjid, ya mereka azan, mereka tetap lanjutkan sholat, bahkan mereka yang memilih dari kawannya mana imam yang paling baik untuk jadi imam gitu ya. Itu kenapa? Karena ada rasa keimanan tadi, ada keimanan dalam dirinya. Nah, Rasulullah SAW itu sukses mendidik generasi sahabat dari berbagai latar belakang menunjukkan beliau adalah pendidik yang terbaik. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang pendidik, ustadz ustazah, ya para mualim mualimah, ya murabbi, ya dan seterusnya itu harus senantiasa menjadikan Nabi sebagai eh, apa namanya teladan kita dalam mendidik. Saran saya silahkan nanti beli kitab Ta'lim Muta'alim misalnya atau kitab apa namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam ya atau juga bisa kitab Syekh Muhammad Syekh Abdul Fattah ya Abu Ghuddah ya itu juga bagus kitabnya ya bagaimana metode Nabi dalam mendidik ya. Nah, jadi bisa diperkaya referensi kita dengan pendidikan profetik. Penutup kita bacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala fabima rahmatin ya minallah dan disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya yang kemudian diberikan ya maka berlaku lemah lembutlah kepada mereka walaupun tafazzal ghalizan qalbi ya eh, sekiranya engkau kemudian bersikap kasar ya lagi berhati kasar maka tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu ya mereka akan menjauh min haulik ya dari sekelilingmu. Makanya kita harus memulai dengan perilaku kita sebagai pendidik yang terbaik, bukan kemudian memberikan eh, penampakan atau penampilan bahwa ini nih killer nih, gitu ya, bahwa kita itu eh, justru bukan mau menjadi teman dia, menjadi sahabat, tapi mau menjadi musuh. Ya, tentu ini yang bisa kita sampaikan, ya tentu yang datang dari Allah pasti yang benar dan apa yang datang dari kami bisa jadi salah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa diberikan petunjuk dan senantiasa diberikan kemudahan dalam mengamalkan setiap petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah. Itu saja saya kembalikan kepada host kita Ustaz Satria. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas paparan materi yang Masya Allah luar biasa ya. Ya, itu adalah sesi materi kita, Bapak Ibu, Ustaz Ustazah ya. Dan insya Allah kita akan memasuki sesi diskusi. Dan sebelum itu, izinkan kami ya, Bapak Ibu, menyampaikan sebuah informasi yang sangat berharga, yang kami rasa ini Bapak Ibu harus tahu ya. Ya, harus tahu dan apa namanya harus ikut nanti di program berikutnya ya. Karena program kita yang sedang kita laksanakan hari ini dan berikut setelah program ini akan banyak lagi program-program yang lainnya dan Bapak Ibu bisa meluangkan waktu sekiranya pas dengan program kami ya. Nah, sedikit Bapak Ibu ya, kita menyampaikan sedikit saja informasi terlebih dahulu ya terkait dengan profil yayasan kami ya. Sebentar Bapak Ibu ya, kita coba screenshot.
Ya, nampak Bapak Ibu ya. Ya, Bismillah. Ya, Bapak Ibu, ini adalah informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Program termasuk di dalamnya itu adalah profil dari yayasan kami ya. Ya, Bapak Ibu, kami dari Yayasan Generasi Fakih di Indonesia ya, dengan tagline wujudkan pendidikan Islam terbaik, lahirkan generasi Fakih. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu dengan Allah SWT, unit dakwah saat ini kami fokus ya menjalani 4 unit dakwah. Salah satunya yang malam hari ini sedang kita selenggarakan yaitu dari Lembaga Pelatihan Kompetensi atau LPK Generasi Fakihwidin. Dan juga ada Rumah Quran Anak Tangguh, dan juga ada Genfa Publishing and Research, dan juga ada Genfa International Study Club. Dan selain pandang, inilah unit dakwah kami, dan inilah lembaga Yayasan Generasi Fakihviddin. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, yayasan kami ini ya, Yayasan Generasi Fakihviddin bergerak dalam tadi ya 3 segmen dakwah, 3 segmen kegiatan, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial. Dan Alhamdulillah secara resmi sudah terdaftar dengan nomor SK ya. Di layar Bapak Ibu bisa sama-sama kita saksikan ya. Itu adalah bentuk keseriusan kami dalam mengarungi dunia pendidikan di negeri kita ini ya. Alhamdulillah. Dan berikutnya, visi misi dari yayasan kami yaitu yang pertama ya, ingin menjadi yayasan terbaik di bidang pendidikan Islam, terdepan melahirkan generasi Fakifiddin berdasarkan pada metode pendidikan 3 generasi terbaik, Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan misi kami insya Allah dengan kontribusi dan support dari Bapak Ibu bisa tercapai ya. Karena berkat kontribusi dan doa dari Bapak Ibu Ustaz-Ustazah dan partisipasi dalam setiap program-program kami juga insya Allah akan sama-sama bersinergi, dan salah satunya misi kami di dalam ini adalah ingin mewujudkan manajemen pendidikan terbaik, profesional, hingga menjadi representasi yayasan pendidikan terdepan di Indonesia. Itu salah satunya ya. Dan misi yang kedua, mendidik generasi Muslim yang fakifidin dengan kurikulum fasilitas pendidik dan kompetensi berkualitas. Dan yang terakhir, senantiasa mengacu pada metode pendidikan 3 generasi terbaik sebagai tolok ukur setiap kebijakan yayasan. Berikutnya Bapak Ibu, Alhamdulillah lembaga kami Yayasan Generasi Fakihviddin sudah banyak bekerja sama ya dengan lembaga-lembaga dan komunitas yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir kita bekerja sama dengan lembaga Kemenkes Poltekkes Palembang. Alhamdulillah sudah berjalan dan banyak lagi ya. Alhamdulillah, berikutnya Bapak Ibu. Dan ini yang tahniah ya. Eh, ini kami ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin berkat doa Bapak Ibu semua ya, dan supportnya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus solihah. Kami mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenak Kota Batam ya. Dalam hal ini kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Agama Kota Batam atas kepercayaannya dan rekomendasi yang diberikan kepada kami. Dan tentu rekomendasi ini menjadi apa namanya, power kami, menjadi titik dan titik tolak kami agar apa? Agar terus berkontribusi dalam pendidikan Islam dan formal yang berkualitas, terarah dan bermartabat. Dan Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, Mu'alim dan Mu'alimah, mohon doanya dan mohon dukungannya dan mohon supportnya juga ya. Dan mohon keikutsertaan dalam setiap agenda-agenda yang kami adakan ya. Dan berikutnya, dan sebagai bentuk kepedulian kami juga menghadirkan 4 buku ya. Sudah kita launching, dan Bapak Ibu nanti mana tahu ada yang mau ingin order, silakan dihubungi nomor admin kami ya. Ya, buku yang pertama ada Muslim Planner, ada lembaga menggagas lembaga pendidikan Islam terbaik, dan yang buku ketiga Meniti Hijrah Meraih Istiqomah, dan buku yang keempat ya ditulis langsung oleh Ustadz Abdullah Fendi dan istri ya, mempersiapkan pernikahan lillah dan berkah. Ya, itulah sebagai bentuk karya kontribusi peduli pada negeri ini. Baik. Dan ini dia kegiatan kami yang sedang berlangsung ya, Alhamdulillah. Workshop dan seminar pendidikan Islam yang rutin kita lakukan termasuk pada malam hari ini, dan juga ada majelis bekal pernikahan, ada kajian tahsin tahfizul Quran di Rumah Quran Anak Tangguh, ada juga program konsultan lembaga pendidikan Islam, ada juga majelis generasi Fakih Fiddin, dan juga ada program wakaf
Al-Quran. Dia Bapak Ibu mau pilih yang mana nih? Kalau Bapak Ibu apa namanya terkendala jarak, tidak bisa ke Batam, ya bisa mengikuti program workshop dan seminar pendidikan Islam yang kami selenggarakan. Dan Bapak Ibu mana tahu juga tidak ada waktu mengikuti workshop dan seminar pendidikan Islam, bisa juga berkontribusi program wakaf Al-Quran. Dan insya Allah apa yang diwakafkan dan apa yang diberikan bisa apa namanya bisa memberikan amal kebaikan kita nanti di akhirat dan di alam yang sangat kekal ya. Insya Allah kita dipertemukan Allah dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya. Ya, ini yang paling-paling spektakuler ya. Dan alhamdulillah program Genfa sudah berjalan. Nah, Genfa ini apa maksudnya? Nah, kalau mau tahu nanti bisa hubungi admin kami ya. Ya, yuk Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk mendukung program wakaf ya, wakaf tunai dan Genfa. Ya, tentu dalam hal ini untuk apa program wakaf yang diberikan? Ya, tentu. Dalam hal ini program wakaf kita sampaikan untuk pembangunan teras rumah Quran anak tangguh dan tertera apa saja yang dibutuhkan. Termasuk juga dengan program Majelis Generasi Fakifiddin, ada kajian Terbiatul Aulad fil Islam dan alhamdulillah semua program ini sedang berjalan dan ada juga yang masuk ke batch berikutnya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami persembahkan dan kami sampaikan. Sekali lagi, kami mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama yuk kita berinvestasi pahala jariah karena Rasulullah menyampaikan kepada kita salah satu bekal yang kita nantikan itu adalah ketika amal yang kita perbuat, apa ilmu yang kita dapat, kita sampaikan ke orang dan orang mengamalkannya, maka akan mendapatkan pahala jariah. Nah, mata Bapak Ibu kelebihan rezeki ya rezekinya banyak bisa diwakafkan bisa diinvestasikan di program yang tadi kami sebutkan kepada Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dan ada sedikit satu lagi ya informasi yang tidak boleh ketinggalan ya agar Bapak Ibu tidak penasaran gitu ya. Bapak Ibu nampak ya apa yang saya screen? Nampak Bapak Ibu ya? Nampak ya? Sebentar ya kita coba ulang share screen. Ya. Ya, dan alhamdulillah program berikutnya insya Allah bertepatan di tanggal 18 September 2025 hari Kamis Bapak Ibu kita akan juga akan ada program Certified Islamic Educational Trainer ya. Dan tentu pemateri yang kita bawakan dan pemateri yang kita hadirkan ya pemateri yang sudah kompeten di bidangnya itu bersama Coach Asrar Purba BSCSE CLMNLP. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu mana tahu nanti berminat mengikuti program kami ini ya di hari Kamis tanggal 18 September 2025 bisa menghubungi nomor admin kami ya yang ada di bawah ini ya ini kayak gitu ya 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 ya. Mana tahu ya, karena program ini sangat rekomendasi ya untuk siapa? Untuk mudir pimpinan pondok, para musyrif, kepala sekolah, dan guru BK. Dan kegiatan ini yang di hari Kamis nanti tanggal 18 ini dijalankan dan disponsori oleh Generasi Fakifiddin. Oke, itu saja informasi yang berharga pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa menerimanya dengan hati yang terbuka ya. Baik, para peserta Zoom menekan Allah SWT, Ustadz Ustazah, Mu'alim Mu'alimah, Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira sampai di sini kita akan masuk ke sesi diskusi. Ya Ustadz ya? Cek Ustadz. Sesi diskusi Ustadz ya? Ya, sudah ada pertanyaan kayaknya di kolom chat, saat bisa dibacain. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan. Ya, kita masuk dulu ya dari atas ya. Baik, dari Ibu Khairumansyah. Ya, ini Bu atau Bapak nih, Ustadz ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, salah penyebutan. Ya, pendekatan para santri dengan cara bertanya keadaan keluarga kesehariannya di rumah bagaimana? Apa apa ada masalah di pondok dan dia bisa nggak diselesaikan? Ini maksudnya pertanyaan atau pernyataan Ustadz ya?
Pernyataan tadi yang di awal. Pernyataan yang di awal. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya ya dari Bapak Wahyu Darisman. Mohon solusi Ustaz. Kami sudah sering melakukan pendekatan dengan lemah lembut, tapi justru ada saja yang memanfaatkan sikap lemah lembut kami untuk melanggar aturan pondok. Ini bagaimana Ustaz? Ini problem nih Ustaz. Masya Allah ya. Luar biasa. Silakan Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustadz Wahyu ya. Jadi ketika bicara memang tentang pendekatan ya, pendekatan itu kan memang eh, kembali lagi kepada bukan bukan lemah lembut itu tidak punya regulasi, artinya dia tetap harus regulasi. Pendekatan itu adalah ketika kita punya regulasi yang sudah baku, yang sudah kita tetapkan, kemudian ada yang melanggar, setelah kita sosialisasikan ternyata ada tetap yang melanggar, maka yang kita lakukan adalah tetap eh, memberikan memberikan informasi tentang sanksi itu dan melakukan sanksi. Tapi tentu ini sudah harus dirembukkan ya, artinya sudah betul-betul dipakemkan dan itu sudah disetujui secara bersama. Jangan disalahartikan lemah lembut itu berarti kita kendor gitu ya. Kendor itu bukan lemah lembut ya. Lemah lembut itu adalah tetap menyampaikan. Seperti tadi Nabi SAW ya ketika ada seorang pemuda. Tetap tidak akan mengubah hukum bahwa zina itu haram. Ya, tapi menyampaikan apa brainstorming ya, pengandaian tadi agar si seorang seorang santri seorang pemuda tadi tidak jadi berzina. Nah, itu yang harus kita temukan polanya. Dan memang tidak mudah ya, eh, perlu pembiasaan. Nah, kita mulai dari awal dulu sebenarnya ketika bicara tentang pola pendekatan ya, pendekatan itu jangan hanya sekedar apa namanya bahasanya itu hanya sekedar punishment gitu ya. Kita pun harus membedakan, kalau kami bedakan itu antara denda dengan punishment. Nah, contoh saya kasih contoh ini bukan ke santri ya. Saya kasih contoh dulu ke guru misalnya. Kalau guru telat atau ustadz telat datang ke pondok lupa pinjer atau telat pinjer, maka dipotong gaji, nah, gitu ya. Dipotong gaji 20.000. Maka sebenarnya itu bukan punishment, itu denda ya, karena mengurangi gajinya. Harusnya bagaimana? Cukup dikasih surat, misalnya 3 kali berturut-turut tidak datang, ya, maka diberikan surat SP1. Kemudian diulang lagi SP2, diulang lagi SP3. Nah, tapi dijelaskan memang ada sosialisasi di awal sebelum bergabung menjadi seorang ustadz di pondok itu bahwa begini regulasi kami, begini tatipnya, begini tata tertibnya. Ya. Dan kalau seandainya mendapatkan reward, mendapatkan perfect attendance, ya, apa namanya kehadirannya sempurna, maka dia juga berhak dapat reward. Nah, itu harus di betul-betul diperhatikan. Jadi jangan hanya punishment, tapi juga reward. Ya, kadangkala kita kebalik kalau reward itu kita ogah-ogahan, bahkan banyak lembaga atau yayasan tuh malas untuk memberikan reward, tapi kalau punishment lebih paling suka gitu. Karena kalau punishment kan dia beruntung, yayasan tadi beruntung, pemikiran pendek dia begitu. Ya, kalau kalau diberikan punishment potong gaji kan berarti uangnya bisa masuk ke yayasan. Padahal itu jangka pendek, jangka panjangnya itu akan menjadi bola api, bukan lagi bola salju, bola api. Kalau bola salju masih dingin tuh bola api itu yayasan tadi. Karena orang akan sensitif kalau hanya kepada punishment. Makanya Islam itu mengajarkan ya eh, secara tersirat bahwa regulasi itu ada dosa, ada pahala. Tapi kalau dosa itu sesuai dengan kadar kemaksiatan. Kalau pahala dilebih-lebihkan ya, berkali-kali lipat kan gitu sebenarnya jadi pelajaran. Oke, kembali ke pertanyaan Ustadz Wahyu tadi ya. Solusinya pendekatan lemah lembut tadi boleh ya, tapi harus diawali Ustadz dengan apa SOP, KPI ya yang jelas. Harus ada tata tertib yang jelas. Itu tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, jadi komunikasi tetap humanis, betul. Ya lemah lembut, tapi bukan berarti lemah. Jadi harus dijelaskan antara batasan dan tanggung jawabnya para santri. Jadi tetap kita harus menegakkan aturan itu, ya.
Jadi kalau sudah bicara tentang menegur apa santri atau memberikan sanksi kepada santri, ya, maka tetap harus ditegakkan niat kita kita perbaiki. Ini adalah bentuk kasih sayang kita, bukan kebencian kepada mereka, ya. Kemudian juga dipetakan tadi di dijelaskan atau dibuat tata tertib yang jelas ketika ada kesalahan atau kekeliruan. Kalau sekarang sebenarnya gampang, Ustaz, ya. Gampang itu maksud saya begini, kalau kita mau berbenah ya, coba saja cek regulasi misalnya di syariat seperti apa, ya, kemudian dicek juga bagaimana regulasi di Kementerian Agama kalau berdirinya di Kemenak atau Dinas Pendidikan, atau kalau Dinas Pendidikan mungkin di Sekolah Ramah Anak misalnya, coba dicek undang-undang yang mengaturnya gitu ya. Nah, coba diintegrasikan menjadi sebuah tata tertib yang berlaku kepada para ustadz ustazah, kemudian juga kepada para santri, termasuk juga kepada para staf ya, yang bukan ustadz ustazah atau bukan santri tapi mereka staf. Misalnya admin keuangan ya, bendahara misalnya, TU tata usaha, humas, ini kan bukan pendidik ya, tapi mereka tenaga kependidikan. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan eh, eh, itu bisa dilakukan. Kemudian eh, kalau seandainya ternyata tadi seperti Ustaz sampaikan malah sering dimanfaatkan, berarti harus dievaluasi. Harus dievaluasi, bisa jadi ada aturannya yang kurang pas gitu sehingga kemudian bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu mungkin Ustaz kalau solusi secara teoritisnya gitu ya. Ya, saya kembalikan Ustaz Satria. Allah a'lam. Baik, alhamdulillah satu pertanyaan sudah terjawab ya. Insya Allah untuk Bapak Wahyu Darisman atau Ustadz Wahyu ya bisa eh ambil ibroh ya. Mudah-mudahan Bapak atau Ustadz Wahyu Darisman bisa apa namanya ke depan pondoknya lebih baik lagi ya. Anak muridnya bisa betul-betul menghargai apa tuh Ya, sebenarnya kasih sayang lemah lembut dari seorang guru ya. Begitu setiap hari ini Ustadz ya. Apalagi ya, menghadapi Gen Z ya. Hari ini ya. generasi milenial Ustadz ya. Yang luar biasa. Kita Gen, bilang A, ya, dia B, C, D, E, F, G, Z. Luar biasa. Dan tentu itu butuh pembelajaran lagi Ustaz ya. Kayak mana menyikapi anak-anak itu. Masya Allah luar biasa ya. Saya rasa kalau satu pertemuan kurang ini Ustaz. Nah, tahu nanti ada batch kita Ustaz, kita buka Ustaz ya. ya, insya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu, satu lagi ya. Ini dari Bapak atau Ibu Khairmansyah Esos ya. Ustadz, Ustadz Khairul Ustadz. Mansyah. Ya, Ustadz Khairmansyah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyusun kegiatan seorang pengasuh asrama agar santrinya mengikuti aturan pondok dan tidak mukholib? Ya, Alhamdulillah. Anda pegang 5 kamar, 1 kamar 12 santri. Terus jawabannya Anda ucapkan jazakallahu khair. Ya, silakan Ustadz. Ya, ya, Masya Allah. Antum itu sedang memegang amanah besar, Ustaz. Jadi membina 12 kali 5 berarti 60 ya. 60 santri itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Harusnya gajinya lebih besar dari gaji anggota DPR. 3 juta per hari ya. Harusnya begitu. Tapi, Masya Allah, ini pertanyaannya sangat penting ya. Jadi tentang pertama ya, tentang strategi kepengasuhan, menyusun jadwal gitu ya. Menyusun jadwal kepengasuhan. Kebetulan kami juga di pondok itu ada tim pengasuhan. Yang pertama saya kasih tahu yang idealnya dulu ya. Satu musrif ya, atau satu wali asrama ya, pengasuh asrama memegang 5 kamar itu tidak ideal. Itu, itu dulu yang harus saya sampaikan. Jadi satu kamar itu tadi ya 12 santri satu kamar itu maksimalnya 2 kamar saja. Nah, 2 kamar saja yang harus dipegang. Cobalah ajukan ke mudirnya, ke kiainya, janganlah 1 kamar itu dipegang semua, 5 kamar dipegang semua, kewalahan nanti. Apalagi kita tahu lah gajinya berapa kan untuk wali asrama, apa untuk pengasuhan gitu. Kalau tadi mungkin 10 juta per bulan, nah insya Allah bisa diperbantukan. Itu pun tidak efektif ya. Lebih efektif itu 10 juta tadi dibagi 2, jadi satu orang tuh megang 3 kamar gitu masih efektif. Ya, nah ini kita bukan bicara tentang niat ya. Kalau niat pasti karena Allah, tapi kita bicara tentang
efektivitas ya, karena kita bicara efektif. Nah, sehingga ketika aturan itu sudah diberlakukan, Ustadz, itu tidak akan ada yang mukhalaf, tidak akan ada yang melanggar aturan, karena lebih gampang dikontrol. Itu poinnya pertama. Nah, oke, kita bicara yang misalnya tadi kita buat ideal. Maka bagaimana caranya? Pertama, setahu saya harusnya yang namanya program kepengasuhan atau wali kamar itu sudah disetting oleh mudir ya, oleh pimpinan pondok. Harusnya sudah ada ya, bekerja sama dengan konsultan atau bekerja sama dengan yayasan. Makanya kami selalu ketika saya mengisi apa namanya kajian pendidikan ya, kemarin saya baru ke salah satu sekolah yang baru berdiri ya, SDIT di Batam. Ya masalahnya sama ke manajemen gitu. Cuman kadang yayasan itu tidak aware mereka itu harus butuh jasa konsultan. Padahal jasa konsultan itu sangat penting sekali kalau mereka mau unggul gitu ya. Nah, kadang-kala mereka tidak aware atau tidak menganggap itu penting sehingga ya berantakan di dalamnya gitu. Nah, termasuk dalam hal membuat aturan. Jadi aturan itu harus didesain, ya bahasa kita itu blueprint ya, harus didesain ketika sekolah itu mau berdiri. Jadi bukan ketika berdiri baru dibuat. Kalau ketika berdiri merapikan boleh, artinya sudah ada grand design-nya, tapi jangan dari nol karena akan berbahaya sekali. Yang pertama itu tadi, kita harus membuat regulasinya yang jelas di pondok itu. Nah, kemudian tanamkan ketaatan terhadap aturan pondok. Bagaimana cara menanamkan ketaatannya? Ya, si guru tadi dia bukan cuman berfungsi sebagai wali wali asrama itu bukan hanya berfungsi sebagai seorang wakil atau katakanlah perantara orang tua di rumah, tapi dia harus menjadi teladan. Dia yang harus menegakkan aturan tadi dan memang harus kerjasama dengan semua satu satu frekuensi lah gitu ya antara kita dengan kepala sekolah, dengan kepala dengan mudir ya, dengan yayasan dan seterusnya itu. Jadi dorongannya adalah dorongan kepribadian, kita berikan keteladanan. Kemudian jangan lupa bahwa taatnya mereka kepada aturan pondok itu sebenarnya mereka juga sedang melaksanakan ibadah. Ya, bagian daripada ibadah. Makanya kalau kita lihat di pondok-pondok apa yang yang unggul gitu ya, mereka kadang mendampinginya itu dengan kajian mingguan. Kajiannya bukan kajian biasa, tapi lebih kepada kajian munakosah ya, atau kajian upgrading untuk senantiasa mereminder anak-anak tadi ya, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang jadwal harusnya sudah ada dari mudirnya gitu. Contohnya jadwalnya misalnya kan eh, eh, bangun sholat tahajud misalnya jam 3, lanjut ke tidur sebentar, setelah itu sholat subuh misalnya kan, setelah itu tahfiz ya, kemudian mandi sarapan dan seterusnya sholat subuh gitulah kan kita sudah tahu. Nah itu disetting untuk jadwal harian dan itu harus disepakati gitu ya. Nah, kalau seandainya ada terjadi ke apa namanya ke kesalahan atau pelanggaran, maka tetap poinnya harus dilaksanakan eh, apa namanya treatmentnya atau katakanlah punishmentnya. Tapi tetap juga harus ada reward bagi mereka yang santri yang bagus. Nah, saran saya eh, itu harus dipetakan dulu ya, ditentukan dulu oleh mudir bekerja sama dengan para pengasuh atau kepengasuhan. Nah, kalau perlu buat yang namanya mutabaah yaumiyah, misalnya kan gitu pasti sudah ada juga gitu ya mutabaah yaumiyah Ustaz. Nah, begitu ya. Jadi pada intinya adalah eh, tadi harus efektif dulu, ideal dulu. Kalau megangnya terlalu banyak ya antum akan kewalahan. Itu suka tidak suka itu kewalahan. Kalau sudah efektif, baru tinggal ada tidak tata tertibnya. Kalau belum ada itu dulu diadakan. Setelah itu disosialisasikan. Setelah disosialisasikan baru dikontrol, dievaluasi. Gitu ya. Tidak langsung menihilkan masalah, tapi tentu meminimalisir. Nah, tadi sesuai pertanyaan yang sebelumnya, sesuaikan regulasi tadi dengan Islam, ya aturannya, dan juga integrasikan dengan undang-undang yang ada.
Karena biasanya undang-undang saat ini itu ya lebih ke hukum positif kan, biasanya tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan silahkan diintegrasikan. Kalau misalnya bertentangan ya ikuti syara, ikuti Islam gitu. Itu mungkin Ustaz. Ya, silakan Ustadz Wahyu Darisman ya. Jazakallah khairan sudah hadir. Itu saya kembalikan Ustadz Satria. Baik, alhamdulillah. Syukron Ustaz jazakallahu khair atas jawabannya ya. Ya, Luar biasa Ustaz. Waktu nggak terasa sudah pukul 21.55 Ustaz ya. ya, Artinya satu pertanyaan lagi Ustaz ya kita akan cukupkan ya. Alhamdulillah sudah muncul Ustaz. Satu pertanyaan terakhir dan alhamdulillah panjang ya. Dari Ustazah Lufia Rahmadani. Ya. Bismillah izin bertanya Ustaz. Saya orang pendidik baru di Madrasah Aliyah. Berlatar belakang sarjana ekonomi bukan sarjana pendidikan. Namun qadarullah saya diberikan amanah membimbing ekstrakurikuler Olimpiade Ekonomi. Jadi ada seorang siswa yang sangat cerdas, aktif, dan cepat memahami materi pada awal pertemuan. Namun setelah beberapa sesi, ia tidak hadir lagi karena orang tuanya memaksakan ikut eskul bahasa Inggris. Saat kembali hadir, ia justru mengganggu teman-temannya. Tanyaan saya, Ustadz, apa cara terbaik menegur anak yang datang ke eskul tetapi malah mengganggu agar dia tidak merasa tersakiti tapi juga tidak merugikan teman-temannya? Lalu, sebagai tenaga pendidik tanpa dasar ilmu pendidikan, mohon berikan saya nasihat agar dapat mendidik siswa seperti ini supaya bakatnya tidak hilang dan akhlaknya tetap terjaga. Oh, luar biasa. Silakan, Ustadz. ya. Ini luar biasa nih pertanyaan panjang ya dari Ustazah Lufia ya tadi, ya. Oke, pertama, insya Allah saya doakan Ustazah dan Ustaz-Ustaz yang lain semua dimudahkan ya dalam hal mendidik ya. Antum semua sedang menjalani sebuah aktivitas yang sangat mulia ya. Aktivitas yang Allah tinggikan dibanding orang-orang yang ahli ibadah. Karena kita itu orang-orang yang diasumsikan kan berilmu kan ya. Dan Allah sudah mengatakan itu, ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, jadi itu dulu yang menjadi apa namanya busyro ya. Busyro itu kabar gembira gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saya coba jawab dari sisi apa namanya latar belakang pendidikan dulu nih. Ya, intinya adalah kalau ustazah niatnya tulus, komitmen untuk menjadi seorang pendidik, maka itu jauh lebih penting daripada gelar kita. Mau SE, ya ST gitu ya. Banyak kawan-kawan kami yang ST bukan SPD atau SE gitu ya, sarjana ekonomi gitu ya. Ya, ya minusnya itu hanya dari sisi mikro teachingnya. Kalau kawan-kawan di SE mungkin tidak pernah dapat mata kuliah mikro teaching gitu ya. Kalau kami ya pernah dapat itu bahkan sampai beberapa kali gitu ya kita tampil di depan dosen. Paling di situ saja sebenarnya pembedanya. Tapi ya kalau bicara tentang di lapangan, ini kan sebenarnya by experience ya. Kadang yang bukan SPD tapi dia 10 tahun berada di ruang pendidikan daripada yang sudah PhD pendidikan tapi nggak pernah ngajar, itu pasti lebih jago yang 10 tahun tadi gitu. Apalagi kalau dapat upgrading dari LPK generasi Fakih Insya Allah dia lebih ini lagi tuh. Oke. Nah, jadi tetap harus semangat Ustazah. Ya, jadi jangan masalahkan gelar itu. Paling masalahnya di administrasi aja nanti kan akreditasi gitu ya. Tapi kalau bagi kita siapapun ya lanjut aja. Oke, bagaimana menegur siswa yang datang ke ekskul tapi justru mengganggu gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa ya ada berarti perilaku dia yang destruktif atau tidak sesuai ya. Apa alasan dia melakukan itu? Yang penting kita harus tahu tuh dulu tuh, jangan ditegur di depan teman-temannya. Nanti malah tadi ya jadi tekanan batin. Panggil secara pribadi, ajak ke tempat yang tenang, yang santai. Jadi jangan posisikan dia itu sebagai tertuduh, tapi sebagai sahabat. Kalau ketika ketika kita mendidik itu ya, anak itu sudah tidak nyaman, itu ilmu akan sangat sulit diberikan. Apapun wejangan nasihat ya pendidikan kita, pengajaran kita. Kalau dia sudah tidak nyaman, itu tidak akan selesai. Makanya jangan buat semacam interogasi gitu ya, itu enggak tidak solusi. Ya, gunakan gaya bicara tadi apa namanya yang eh,
hasanah yang baik tapi tegas. Tambahkan dengan dalil, dengan hadis. Ya, misalnya gini, kamu anak yang cerdas, bisa memahami pelajaran, tapi kok akhir-akhir ini Ustazah lihat sering tidak nyaman di kelas. Coba cerita kenapa gitu ya. Nanti dia akan cerita itu. Dan kalau tadi berdasarkan kronologi yang Ustazah sampaikan, pasti ada sangkut paut dengan orang tua, gitu ya, sangkut paut dengan kondisi psikologinya. Bisa jadi eh, kadang-kadang memang anak-anak yang begitu itu dia ingin menunjukkan, dia show of force gitu, menunjukkan bahwa saya itu butuh perhatian. Nah, jadi dicari waktu-waktu tertentu, ya, bangun kedekatan emosional sebagai pintu masuknya gitu ya. Kalau boleh kasih cerita-cerita tentang Rasulullah dengan sahabat Nabi, bagaimana yang awalnya mungkin seperti apa, Abu Sufyan yang awalnya misalnya menjelek-jelekan Islam, ya tiba-tibanya masuk Islam gitu ya. Ya, jadi bisa lah di inilah Zah, diajak diskusi, ya diajak di tempat yang nyaman gitu ya, dieksplor apa sebenarnya, ya harapan kita dengan itu insya Allah dia lebih lebih baik lagi. Kalau boleh ya bisa dilibatkan dengan tugas-tugas tertentu, misalnya itu bisa juga Ustazah, ya, agar dia merasa dia itu dihargai, terlibat gitu ya. Nah, itu yang hukum yang terakhir tadi ya. Lalu sebagai pendidik tanpa dasar ilmu pendidikan mau memberikan nasihat-nasihat. Tadi nasihatnya sama, ya, eh, terus belajar. Ya kalau misalnya S1-nya SE ya bisa S2 MPI, PAI gitu ya. Nanti lanjut lagi S3-nya MPI, PAI gitu ya, atau apalah ilmu tafsir gitu ya, boleh aja. Ya, yang karena kan masih linear karena masih pendidikan kan, masih pendidikan ekonomi kalau nggak salah ya. Nah, pendidikan ekonomi ya, sarjana ekonomi ya, sarjana ekonomi. Ya, berarti harus matrikulasi itu nanti S2-nya itu Zah. Ya, kalaupun seandainya tidak mau di bidang SPD-nya, ya ambil aja magister ekonomi, tapi nanti ngajarnya di kampus kan sama juga tuh, pendidik juga. Tapi pendidik untuk perguruan tinggi kan bisa. Jadi doktor, jadi nanti S3 doktor bidang ekonomi kan nggak apa-apa juga. Nanti yang diajari di mahasiswa yang Anda ragui. Itu mungkin Ustaz Satria, ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas Ya, jawaban dari wah, iya. pertanyaan dari apa namanya dari peserta Ustaz ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ustaz Ustazah melakukan Allah Subhanahu wa taala dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi ya. Pertanyaan ketiga juga sekaligus ya. Menutup perjumpaan kita pada malam hari ini insyaallah kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Dan ada satu lagi yang nggak boleh terlewatkan ya. Apa itu Bapak Ibu? Karena di setiap program kita itu insya Allah akan ada sertifikat, Bapak Ibu, Ustaz saja, menurutkan Allah SWT, sudah bisa langsung ya, klik link yang ada di kolom chat, segera Bapak Ibu ya, segera di copy, segera diklik dan langsung diisi ya. Karena berakhirnya acara ini nanti juga akan hilang dia chatnya. Ya, silakan Bapak Ibu, diklik atau di copy ya. Kalau tidak bisa isi sekarang, boleh nanti, yang penting linknya diamankan dulu ya. Dan itu apa untuk pengisian sertifikat dan insya Allah nanti bagi yang sudah mengisi akan diinfokan oleh admin kami. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, insya Allah program kita di tanggal 18 September nanti jangan lupa ya. Mata Bapak Ibu tertarik dan ingin menginfokan kepada sanak saudara, kepada kolega atau orang-orang terdekat, silakan diinformasikan dan bantu share ya. Agar apa? Agar kebaikan akan tersampaikan ya. Kan Rasul sampaikan kepada kita, barang siapa yang memberikan satu kebaikan akan mendapatkan kebaikan tersebut, insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu melakukan Allah SWT itu saja yang bisa kami persembahkan pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua ya yang sudah mengikuti program kita pada malam hari ini sampai selesai ya, sampai di detik terakhir dan sekarang sudah di pukul 22:04 WIB. Dan semoga Bapak Ibu yang apa namanya yang sedang merasakan badannya sedang tidak enak-enak saja atau sedang sakit atau sedang mengalami kesulitan semoga Allah memudahkan ya setiap langkah, setiap doa dan setiap ikhtiarnya.
Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan. Kira-kira Ustadz tidak perlu closing statement Ustadz ya. Langsung aja tutup. Ya, lanjut aja. Lanjut ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan saya Satria Dinata selaku host pada malam hari ini undur diri dari tugas dan juga dari Ustadz Abdullah Fendi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di program berikutnya dan pastikan terus pantau Instagram kami, terus pantau grup WhatsApp dari kami. Semoga informasi yang berikutnya bisa memberikan kita pemahaman yang kuat terkait dengan dunia pendidikan Islami. Itu saja. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi ya. Kalau ada jarum, jarum yang patah, jangan simpan dalam celana ya karena nyucu, Ustaz ya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan sampaikan kemana-mana ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kami generasi fakih fidin, meneladani Rasul, para sahabat mulia, dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai seinstan sakofa, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai seinstan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Langkah kami berpijak pada kebenaran, dengan semangat Nabi dan para sahabat. Tak goyah, tak lelah, terus berjuang, mengangkat Islam rahmat bagi seluruh alam. Generasi fakih fidin, cahaya masa depan, kami akan terus berjuang, membangun kejayaan Islam bersama Rasul, sahabat dan ulama penuh kemuliaan. Kami generasi penerus peradaban hebat.